Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu Bidroh ya. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat An-Nahl nomor 16 ayatnya nomor 89 dan 90. Judulnya Solusi Kerusuhan yang Berujung Kematian. Kenapa bisa terjadi kerusuhan? Sebetulnya salah satu bentuk yang tidak diizinkan dalam Islam, gesekan, benturan, kerusuhan, tawuran, pembunuhan. Itu semua adalah golongan mufsid yang dilarang. Di ayat ini sebetulnya ada solusi yang efektif untuk menjawab supaya tidak ada kerusuhan. Sebelum kita menjelaskan solusinya, maka tentu harus juga dibahas oleh kita latar belakang atau faktor-faktor yang menyebabkan kerusuhan. Kerusuhan itu dalam bahasa sekarang konflik. Sebetulnya konflik ini ada 4 sebab yang bisa melatar belakangnya. Konflik disebabkan ideologi atau agama, itu sampai taraf disebut perang. Kemudian yang kedua, konflik bisa terjadi dengan sebab ekonomi atau sumber daya alam atau penghasilan, dan ini bisa jadi gesekan, benturan sampai kerusuhan. Juga yang namanya konflik bisa mengakibatkan kematian juga. Ketiga, sebab konflik itu karena masalah politik. Dengan sebab berbeda pilihan, berbeda bisa saja konflik satu sama lain. Sedangkan yang ketiga, konflik itu bisa juga faktor sosial budaya, etnis kedaerahan, itu juga bisa konflik. Satu suku dengan suku lain, bahkan mungkin bangsa dengan bangsa yang lain. Inilah faktor-faktor sebab-sebab yang menjadikan manusia berselisih. Makanya kenapa disebut solusi? Sebab di ayat ini ada larangan, itu al-udwan. Ayat pertama menjelaskan solusi secara umum, itu ada kalimat tibyanan likulli syai', bahwa Al-Quran itu menjelaskan seluruh aspek kebutuhan dan kehidupan manusia. Yahtajunan nas ilaihi. Ini secara umum. Ya. Kemudian yang kedua solusinya adalah karena konflik itu bisa diakibatkan faktor ketidakadilan. Makanya di ayat 90-nya itu ada kata al-adal. Nanti kita jelaskan. Menurut para ahli tafsir, di dalam surah An-Nahl, kalau seandainya tidak turun ayat lain kecuali 89-90 menjelaskan tentang akhlak manusia, ya, maka terjawab. Sebab ada akhlakul qabihah atau sayyi'ah, yaitu yang terdapat pada rangkai berikutnya. Kalau melihat misalnya kalimat sebagai solusi dari ayat 89, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Itu nazal alaihi kitab tibyana likulli syai'. Allah turunkan, atau bin Allah kami turunkan Alkitab kepada engkau Muhammad tibyana likulli syai'. Quran itu tibyan. Tibyan itu beda dengan bayanan. Kalau bayanan itu menjelaskan tidak dengan rinci. Tapi menurut ahli tafsir karena ada T sehingga tibyanan menjelaskannya secara rinci. Jadi komprehensif dan sempurna. Itu kalimat tibyanan. Tidak ada satu aspek pun yang terlewatkan di Al-Quran. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada bahwa atau pertanyaan
Kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, kok bagaimana rakaat sholat duhur, asar, maghrib, ya subuh tidak jelaskan? Maka sesungguhnya itu dijelaskan di dalam Al-Hadis. Karena tidak mungkin orang bisa sholat sempurna, rakaat dan bacaannya, kalau tidak dicontohkan oleh Rasul. Makanya surah An-Nisa 59, Farudduhu ya Allah wa Rasulih. Kembalikan segala urusan agama itu kalau ingin sempurna kepada Quran dan Sunnah Rasul. Kalau Quran nas qat'iyah untuk memberikan suatu gambar umum, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Makanya di dalam Al-Quran itu, ma'atakum rasul fahudu, apa saja yang datang kepada Rasul kepada kamu maka wajib diambil dan diterima dan dilaksanakan. Wa mana akum anu pantahu, apa saja yang dilarang Rasul juga harus tinggalkan. Ini apa namanya, teks di dalam Al-Quran yang membolehkan kita mengambil rujukan dari as-sunnah, as-sunnah. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada di dalam Al-Hadis atau As-Sunnah, maka ada di dalam ijma ulama, kesepakatan para ulama. Seperti untuk misalnya melihat hilal, atau disebut di dalam ijma ulama, atau kesepakatan para ulama. Misalnya tentang bagaimana menyusun sebuah negara, ya maka dibuatlah konstitusi berdasarkan keinginan masyarakat yang ada. Kalau di Indonesia kena heterogen dan plural, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Islam, maka disusunlah sebuah kesepakatan, yaitu disebut Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Di Quran dijelaskan wa ma yusakkik rasul mim ba'di ma tabayyana huda wa yattabi ghayra sabilil wali matawalla wa yasna'ira. Apa saja yang diragukan oleh kamu, wa ma yusakkik rasul, siapa yang menentang Rasul, mimba lima tabayana kuda, setelah datang petunjuk, wayat tabi gawai sabil munin, kemudian tidak ikut kepada perjalanan kaum muslimin. Ini menurut ahli tafsir adalah ulama. Jadi selain ada hadis, tadi ada ulama. Dan ulama juga berbagai disiplin keilmuannya. Tentu saja bagi para petani yang ingin panen raya, maka harus ikut ulama kontemporer bidang pertanian, dan demikian seterusnya. Ya, jadi ulama itu dijamin oleh Al-Quran dan juga hadis Rasul. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, atau alaikum bimujalis ulama wastimai kalamil hakama. Ini dalil-dalil yang menjelaskan ulama itu sangat berperan dan berfungsi. Nah, kemudian juga kita kalau tidak misalnya ulama bisa menjelaskan bagaimana untuk berzakat kerbau, karena tidak ada di dalam hadis menjelaskan kerbau, ada bakor atau bakoroh, maka boleh dikiaskan kepada sapi untuk mengeluarkan zakat kerbau misalnya. Atau mungkin sulitnya untuk melakukan zakat karena di berbagai hal, maka bisa juga diganti dengan kimah, ya kimah atau harga. Dan atau untuk memberikan zakat penghasilan, gaji atau upah, maka tidak dijelaskan Al-Quran, Sunnah, dan para ulama, maka ajarnya dalam kias. Jadi dikiaskan kepada waktu haqahu yawma hasadih. Kalau mau mengeluarkan zakat profesi atau zakat penghasilan yang tadi gaji, maka harus dikiaskan kepada zakat panen atau zakat tumbuh-tumbuhan. Maka tumbuh-tumbuhan itu yang dipanen bisa sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali, bisa setahun sekali. Jadi seperti bagaimana dia, kapan dia menerima uang ini, saya kira contoh tadi tentang kias. Dan ada salah satu contoh yang dikemukakan oleh para ulama ahli tafsir, bagaimana ketika orang ya sudah dizolimi, diambil haknya, dibunuh lagi. Ya, artinya yang tadinya investasi jadi inpansi. Dia pura-pura saja ngasih modal, ngasih uang, tetapi justru hakikatnya dia menjajah. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Maka harus dikiaskan kepada satu sejarah peristiwa Nabi Muhammad SAW
ketika Abu Amir yang mengirimkan dana untuk membangun Masjid Diror di Madinah, dananya diberikan kepada orang munafik untuk dibangun Masjid Diror, dan kemudian tentu saja meskipun ya tidak datang, akhirnya dia datang utusannya. Bahkan orang Yahudi yang membantu orang munafik tadi itu juga ikut andil kepada orang-orang Nasrani di dalam hal untuk bergabung menghancurkan Islam. Sulit sekali Rasul pada saat itu untuk mengusir Abu Amir dan mengusir orang-orang Yahudi. Tetapi kalau kita lihat surat Al-Hasr ayat 2, ada kalimat fa'tabiru ya ulil albab. Hendaklah renungkan oleh kamu dan jadikan pelajaran dari apa yang terjadi pada surat Al-Hasr ayat 2. Tetapi ini perintah kepada orang ulil absor, orang yang punya mata hati penuh iman, ilmu dan amal soleh. Apa kisahnya? Kisahnya huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim liyaumil hasr. Memang Allah pernah mengeluarkan kepada orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi Nasrani yang sudah menginvestasikan uang dari Syam ke Madinah, yang dibawa pimpinan Abu Amir, dan kemudian mereka datang ke Madinah, kemudian juga tidak hanya menginvestasikan untuk membangun Masjid Diror, tetapi juga membuat perusahaan, kalau sekarang mungkin pabrik, bikin rumah, dan sebagainya, sehingga menjadi besar mereka. Ini tadi investasi menjadi ekspansi. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan Allah telah mengeluarkan orang kafir itu min diyarihim, dari rumah-rumah mereka liaul hasri, ketika awal pengusirannya. Itu di zaman Rasul oleh Allah dikeluarkan, ya, hakikatnya Allah mengeluarkan. Dan pada tahap berikutnya adalah pada masa Umar bin Khattab. Mal dhanukum ayakhruju, tidak menduga umat Islam bisa terjadi seperti itu, sebab kekuatan sudah dahsyat. Banyak sekali investasi dan dana-dana yang dimiliki oleh mereka. Wadhanu anahuma ni'atukum husunuhum minallah. Bahkan mereka sendiri tidak meyakinkan bisa dikalahkan oleh Rasulullah. Penting-penting mereka, perusahaan-perusahaan mereka, pabrik mereka, rumah mereka, mereka tidak yakin akan bisa dikalahkan oleh Rasulullah. Dan mereka yakin benteng yang mungkin dibuat mereka adalah bisa menolak azab Allah. Tetapi tidak begitu. Apa yang diberikan Allah? Fatahullah min haitsu la yahtasibu. Kemudian Allah mendatangkan suatu musibah yang tidak diduga oleh mereka. Bencana yang tidak diduga. Apa? Ada dua. Qadhafa fi qulubi ru'ba. Pertama, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tadi sudah membuat orang-orang ada kezaliman di Madinah, diberi rasa takut. Kenapa? Karena Abu Amirnya kabur. Abu Amirnya yang tadi menginvestasi kabur. Dan selain memang mereka rasa takut, yukhribuna buyutahum bi aidihim wa bi, rumah-rumah mereka runtuh dan rumah mereka dimusnahkan. Bukan oleh siapa-siapa, oleh tangan mereka sendiri, oleh teori kejahatan mereka sendiri, dan juga oleh kekuatan kaum muslimin pada saat itu. Makanya di ayat itu fa'tabiru ya ulil absor. Renungkan oleh kamu, contoh-contoh itu akan terjadi lagi, tapi yang bisa menyikapi adalah orang ulil absor. Siapapun namanya yang namanya penjajah, siapapun namanya, bangsa manapun orangnya, kekuatan sehebat apapun, kalau dia sudah berbuat kezaliman, maka akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kias, Pak. Ini contoh saja. Jadi kalau kita lihat misalnya tidak hanya kejadian yang sekarang, tidak bisa diprediksi oleh kita. 350 tahun Belanda menjajah. Tidak mungkin menurut kekuatan fisik umat Islam. Tetapi dengan pertolongan Allah, bisa juga hancur berantakan mereka. Dan demikian contoh-contoh lain, bangsa lain atau negara manapun. Pokoknya setiap penjajah yang sudah berbuat kezaliman, pasti oleh Allah diberi dua. Satu, akan rasa takut. Dan yang kedua, mereka akan menghancurkan rumahnya, menghancurkan perusahaannya, menghancurkan semua kekuatannya. Oleh mereka kena rasa takut dan kena kuat umat Islam, sehingga mereka akan terbirit-birit lari dengan sendirinya. Ini saya kira satu contoh dari surat An-Nahl ayat 89 menjelaskan bahwa umat Islam dimanapun dan kapanpun yang sudah absor,
punya kekuatan spiritual, tidak boleh takut kepada penjajah dimanapun, karena untuk dicontoh oleh kita. Sudah dicontoh Al-Quran dan harus dicontoh oleh kita. Ini saya kira solusi yang pertama. Kemudian kalau kerusuhan itu sebab akibatnya apa? Tentu saja akibatnya ketidakadilan. Ketidakadilan itu saya lihat di Quran ada 38 kali Allah mengatakan kata adil. Yang paling terkenal kata adil yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Wala yajibannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabut taqwa. Jangan karena kamu benci kepada suatu kaum, benci kepada suatu suku atau bangsa, kepada suatu kelompok. Jangan kamu benci kepada suatu kelompok, karena kelompok tidak sama, partai dia sama, kamu tidak berbuat adil. Meskipun berbeda kelompoknya, tetap kalau memang benar ya mereka bela. Maka tidak boleh kamu melakukan kezaliman. Artinya kita tetap harus berbuat adil kepada orang yang dibenci sekalipun, bahkan kepada musuh sekalipun. Sebagaimana Rasulullah pernah mencontohkan kepada Yahudi sekalipun, kalau memang benar maka dibenangkan perkaranya. Kepada Muslim sekalipun, kalau salah dikalahkan urusannya. Sekiranya yang terkenal hadisnya, wallahi lau anna Fatimah sarakot laqatatu yada. Demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Artinya memotong tangan itu tidak pandang bulu kepada anak sekalipun. Jadi saya kira contoh tadi tentang keadilan. Ya. Bahkan di situ huwa aqrabut taqwa. Kalau berbuat adil lebih dekat kepada takwa. Takwa itu Pak menjaga diri, ya, menjaga hukum-hukum dari Allah, baik perintahnya kita laksanakan dengan cara sempurna atau larangannya kita tinggalkan. Kan takwa itu tadi menjaga dari hal yang bisa madarat dan memelihara dari hal yang manfaat. Makanya kalau ingin takwa bisa menjaga rumah tangga, menjaga tetangga, menjaga negara, ya takwa. Apa itu takwa? Berbuat adil. Sebab yang bisa menjaga rumah tangga, bisa menjaga tetangga, dan bisa menjaga negara dengan adil. Tanpa adil, negara tidak bisa aman. Tanpa keadilan, rumah tangga tidak aman. Bahkan di dalam kehidupan kecil apapun, kalau sudah ada yang tersinggung, ya, itu artinya ada yang merasa dizolimi, maka pasti tidak harmonis di dalam pergumulan seseorang. Kalau ingin tidak rusuh, ingin aman, damai dan tidak rusak, maslahat dan bisa manfaat, maka berarti harus dijawab ketidakadilan dengan keadilan yang sempurna. Kita lihat sekarang misalnya ayat yang 90. Makanya di ayat yang sebelumnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Nah, ini 3. Jadi di ayat ini sebetulnya ada 3 perintah dan 3 larangan. Ya, solusi untuk tadi menjaga keamanan, menjaga kerusuhan dan menjaga peperangan, konflik sosial, maka harus ada perlakuan yang adil. Nah, adil itu apa? Nah, tentu saja ini definisinya adil itu adu sepi mahali, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi perlu diingat Pak, karena kata adil ini ternyata saya lihat di dalam tafsir Jalalain Imam Suyuti ada 2 tafsirnya. Pertama at-tauhid, dasarnya iman, bertauhid kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ada syahadatain, orang yang sudah bersahadat. Itu satu Pak, ya. Tafsir adil ada at-tauhid, syahadatain, artinya orang tidak bersahadat gak bisa adil gitu Pak. Memang ada tafsir kedua, al-insaf. Insaf itu Bapak tahu bahasa Arab kan, nisbun itu arti separoh, pertengahan. Jadi insaf artinya orang yang harus ada di jalur tengah. Kalau Bapak lihat pengadilan, itu lambangnya adalah 2 piring, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Lalu di tengahnya itu ada insaf, ada tiang. Itulah pengadilan seperti itu. Jadi harus seimbang dia, tidak boleh belah sebelah.
Kenapa lambangnya seperti itu? Wallahu alam itu siapa dulu yang membuatnya. Tapi saya punya analisa, yang satu salah, satu benar. Jadi maka timbangan itu gini. Lalu ada tengah, itu insaf namanya. Makanya orang yang menjadi hakim, dia harus ada di tengah dan sehingga seimbang. Itu, ya, itu maksudnya tadi al-adil, ya, insaf. Nah, meskipun ya adil itu sendiri kan ada juga bagian-bagiannya, Pak. Tafsir atau tafsir kata adil itu yang digabung tadi dengan ihsan, ya. Adil, ihsan. Kalau adil itu tadi syahadatin, kemudian ihsannya apa? Khal'ul indad. Jadi harus dibuang segala kemusyrikan. Kalau contoh yang paling ini, misalnya adil itu kalau dalam jual beli, misalnya kalau nimbang dia pas 1 kilo, supaya ihsan ditambah sedikit. Kalau yang dagang buah misalnya 1 kilonya ada 9 biji buah, maka supaya ihsan tambah 1 lagi. Itu ihsan, adilan ihsan itu. Makanya hadis mengatakan bahwa ihsan itu apa? Ya, nanti dijelaskan. Jadi ihsan dalam definisi yang ini adalah antuhibbal lil mar'i ma tuhibbu nafsik. Kamu harus mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. In kana mu'minan tuhibbu ayyazdada ila imanan. Kalau kamu melihat teman itu adalah sebagai muslim, seorang beriman, kamu ingin teman kamu itu menambah imannya, tambah kuat keislamannya. Tetapi kalau orang kafir, ya ihsannya itu apa? Kalau kamu punya teman orang kafir, maka tuhibbu ayyakuna akhaka fil Islam. Mudah-mudahan teman kafir itu bisa membantu kamu di dalam perjuangan Islam. Jadi yang bisa membantu Islam itu Pak tidak otomatis muslim. Bisa saja non muslim bisa membantu. Itu kalau kita berteman dengan non muslim, artinya ihsan. Berbuat baik kepada orang apa namanya? Yang orang non muslim sekalipun. Ini contoh tadi tentang digabung antara adil dan ihsan. Kemudian adil juga di dalam bitaksimi zaujah misalnya. Adil di dalam membagi kepada istri, tapi bukan membagi cinta. Kalau cinta nggak bisa dibagi. Berbagi dalam masalah materi atau kismah. Kismah itu menggilir istri. Ya, itu harus adil. Kalau kita nikah sama istri muda kan biasanya lebih ya muda ya. Mungkin ya beda dengan yang tua. Meskipun dulu cantik, kalau tua kan sudah keriput. Kalau yang muda pasti yang meskipun baru kan ada bahasa Arab al-jadid ladid. Jadi yang dimaksud tadi membagi di sini bukan membagi fil mahabbah, tetapi membagi fil kismah di dalam pembagian materi. Itu harus adil. Itu contoh tadi adil fi zaujah atau fi zaujah. Kalau insot dalam tauhid itu adalah itikad af'alullah. Af'alullah itu mutlak, Pak. Kulluhu lillah. Semuanya perbuatan Allah. Tapi kalau sudah kasbi itu untuk kita adalah berbeda. Kalau Jabariyah, paham Jabariyah, itu tidak ada kasab itu sama sekali. Sehingga manusia itu seperti apa benang yang ada di terbang di angkasa, ya. Jabariyah tidak punya apa-apa manusia itu. Itu pernah Jabariyah. Berbeda dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah justru sebaliknya. Manusia itu punya peto, ya, punya kekuatan. Sehingga kalau misalnya kita lihat antara Qadariyah Jabariyah, nah kita tidak begitu. Af'alullah milik Allah. Ya, tetapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah semua apa yang baik, yang tidak baik, dohir, batin itu semuanya milik Allah. Tapi ada af'alul jabari namanya. Af'alul jabari itu ya lakas balil abdi pihak. Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa sebagaimana sudah dipaksa oleh Allah. Karena itu kita tidak dipahala dan tidak disiksa kalau yang jabariyah. Yang apa namanya? Yang keterpaksaan tadi itu. Beda dengan af'al ikhtiari. Kalau af'al ikhtiari artinya kita bisa memilih. Misalnya apa? Kita memilih dalam perbuatan taat dan maksiat. Kalau kita memilih yang baik, ya kita pahala. Kalau kita memilih yang jelek, ya siksa. Jadi ada ikhtiar, ada pilihan perbuatan kasab itu. Laha makasabat, walaiha maktasabat. Kalau benar, baik, pahala. Walaiha maktasabat. Kalau salah, siksa. Ini saya kira contoh ya di dalam tadi insot dalam tauhid.
Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan sekarang. Apa itu ihsan, Pak? Ihsan. Ihsan itu in antabro karena kata roh. Ibadah kita kepada Allah seolah kita melihat Allah. Wa ilam takun taro, fa innahu yaro. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, harus mampu di ibadah itu dilihat Allah. Begini contohnya, Pak. Kalau kita sedang sholat, itu harus hadratul kursiyah di depan kita. Hadir, menurut kira-kira Allah ada. Jadi ada namanya musyahadah di dalam ilmu tauhid, itu musyahadah atau tasawuf. Musyahadah itu kita melihat, Allah melihat. Dan kalau tidak bisa melihat, maka harus merasa dilihat. Namanya muqarabah. Muqarabah itu kita dekat kepada Allah, tapi tidak kuat iman, sehingga tidak bisa melihat pada Allah, tidak marifat, hanya meyakinkan Allah saja yang melihat. Itu juga sudah bagus, Pak. Bagus. Kenapa bagus? Sebab iman kita belum sempurna. Baru tingkat muqarrabin, selalu dekat kepada Allah tapi belum musyahadah. Itu, Pak. Makanya kalau sudah musyahadah ada dua akhlak. Saya contoh ini, kalau ada orang di hadapan raja, lalu matanya buta, dia melihat, raja melihat, maka ada dua akhlak. Satu, kita melihat harus benar, harus tidak boleh kita mencela-mencela melihatnya. Kemudian yang juga karena kita dilihat raja, kita harus benar akhlaknya, jangan pakai baju sembarangan. Kenapa? Kita musyahadah. Berbeda dengan orang buta. Kalau orang buta bertemu raja, dia tidak melihat. Maka yang melihat yang raja saja, itu anaknya satu. Karena dia tidak melihat. Kalau seorang buta misalnya, maaf, atau di tempat tamu, dia ngambil sesuatu yang tidak disenangi oleh pemiliknya, dia memang buta. Tapi kalau orang melek, gelas pribumi diambil sama dia, itu pasti tidak sopan. Jadi begitu contohnya, orang muqarrabah itu, dia hanya seperti orang buta. Dia pasif. Allah saja yang melihat. Kalau kita salah, karena memang kita buta, bahkan yang buta, imannya belum sempurna. Itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah makom musyahadah, itu lain lagi. Ada kisah nyata, Pak. Ini tentang ihsan, Pak. Ada seorang pengembala kambing, dia sedang di tengah pengembalaannya, tiba-tiba ada Umar bin Khattab. Dia bilang, kamu pengembala? Iya. Punya siapa? Ya, punya orang. Daripada kamu mengembala lama dapat uang, udah jual aja satu. Kalau kamu jual satu kan nanti tidak lama dapat uangnya. Majikan kamu gak tahu. Itu saya lihat hadisah sampai dia marah, Pak. Alam ta'lam anallah yaro. Kok Anda menyuruh menjual kambing sama saya? Bilang kena majikan saya gak melihat. Alam ta'lam anallah yaro. Tidak tahu kamu bahwa Allah melihat. Jangan macam-macam kamu sama saya. Kalau kamu macam-macam saya laporkan ke Umar bin Khattab. Padahal itu Umar bin Khattab depannya. Ya, jadi mau dilaporkan, sehingga dalam sejarah itu Umar bin Khattab merangkulnya dan dimerdekakan. Dia sampaikan kepada teman-temannya bahwa saya belum sampai iman seperti pengembala ini, meskipun saya sudah khalifah. Ini saya contoh tadi. Kalau ini Pak dipakai, adil, ihsan, masya Allah, Pak, ya. Tidak akan ada pencurian, tidak akan ada zina, maksiat. Di kurba sekarang, kerabat dekat itu apa, Pak? Kerabat dekat ini yang menjadi sabab. Kerabat dekat itu kalau kita memberi sesuatu harus kepada kerabat dekat dulu. Sebab ada dua nilai. Satu, kita pahala sodakohnya. Kedua, pahala silaturahmi. Dan di dalam Islam tidak boleh kita memberikan kepada yang jauh sementara tetangga kita kelaparan. La'anallahu rajulan, la'anallahu imro'an bata to'an, dia dikutuk oleh Allah semalaman dia tidur wajarahu jangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Itu dikutuk oleh Allah. Kalau dia tidur tidak bisa tidur lalu tidak memberi. Kalau Bapak sekarang ngundang yang jauh diundang, tetangga enggak, itu dosa, Pak. Jadi kaitan dengan kurba, kenapa ada kerusuhan? Karena ini tidak dipakai. Wa ita idul kurba, berikanlah haknya, hak yang kerabat dekat. Pribumi beri dulu sebelum orang yang datang dari jauh. Ita idul kurba. Sebab apa? Sebab ada hak yang bagus kepada orang kerabat dekat daripada yang jauh. Saya kira
contoh-contoh inilah yang membuat kenapa terjadi kerusuhan, karena salah memberikan hak kewajiban terhadap masyarakat yang ada di depannya. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa mengantisipasi adil kurba, maka berbahaya kita. Kenapa berbahaya? Akan jadi kerusuhan dan kemudian selanjutnya. Ya, itu saya kira contoh tadi yang 3, gerakan pahsa, munkar, dan bagi. Bagi itu kan begini Pak, bagi ya pahsa itu kekejian zina, jadi 5M, zina, mencuri, zina, mencuri, judi, membunuh perempuan, ya zina itu. Nah kemudian kalau munkar, munkar itu perbuatan maksiat sebetulnya, itu tidak boleh. Apa bagi? Bagi itu al-udwan, permusuhan Pak. Permusuhan. Jadi udwan itu permusuhan yang bisa mengakibatkan dari kerusuhan. Siapa yang yang mengajak permusuhan? Yaitu syaitan. Itu dikerikan oleh setan. Ayuk yang baikun adawat wala baghdha fil khamri wal maisir. Jadi setan itu mengajak kepada kita untuk bermusuhan dengan sebab al-khamri. Khamri itu minuman keras atau mabok atau gila. Gila pangkat, gila hormat, gila jabatan, gila uang, itu bisa orang bermusuhan. Ya, wal maisir, maisir spekulasi atau berjudi. Ini saya kira sabab-sababnya kenapa terjadi kerusuhan pembunuhan, karena al-baghi tadi, permusuhan ini akibat karena al-khamri wal maisir. Terlalu dia gila harkat, gila pangkat, gila hormat, gila jabatan, dan gila uang. Dan al-maisir karena dia spekulasi tadi untuk mencari uang dengan enteng atau dengan cari keuntungan dengan cara tidak berusaha. Ini saya kira sabab-sababnya tadi kerusuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah. Ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Ayat ini memberikan nasihat kepada kita supaya kita ngambil pelajaran. Sampai tiap Jumat dinasihati oleh khatib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya menurut para ahli tafsir, ayat ini cukup direnungkan oleh kita kalau kita ingin damai, sejahtera, dan bahagia, insya Allah. Tetapi kalau ayat ini, ayat surah An-Nahl 90, tidak dipakai, bukan hanya kerusuhan, tetapi juga akan terjadi pembunuhan di mana-mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Mudah-mudahan kita diberi halal oleh Allah, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Biarlah mereka yang bisa kena dampak dari ayat-ayat yang dilanggar. Tapi kita mudah-mudahan setiap malam saat kita ibadah, terutama ngaji tafsir, mudah-mudahan bisa dipakai, ya. Surat An-Nahl ayat 89 dan 90, mudah-mudahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.